depan gedung DPR sudah ada jurnalis Naura Safekah. Ya Naura, bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPR RI? Apakah massa aksi masih terus bertambah? Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa. Hingga di siang hari ini untuk masyarakat yang berkumpul di kawasan DPR untuk menyerukan aksi pendapat mereka ataupun juga penyampaian pendapat ini memang masih berlangsung karena tadi semenjak dari pimpinan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah diundang ke dalam gedung DPR untuk melakukan audiensi bersama dengan pimpinan DPR. Ini memang dari masyarakat yang hadir di sini seperti memberikan tenggat waktu ya, ditunggu hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekiranya kalau masih belum mendapatkan keputusan final ataupun juga hasil final, maka untuk masyarakat ini akan terus dan juga tetap bertahan di sini untuk menyerukan orasi mereka. Kalau kita melihat masyarakat yang hadir memang tidak hanya dari Pati saja, ada dari Pekalongan, kemudian juga dari Jepara, kemudian juga ada dari Sulawesi, dan saat ini masyarakat dari NTT yang sedang menyampaikan aspirasi mereka ya terkait dengan beberapa tuntutan di hari ini. Memang kalau untuk tuntutan di sini ada dua tuntutan, di mana untuk poin pertama yaitu adalah pengesahan dari RUU perampasan aset, kemudian juga untuk menghakimi dan juga mengadili koruptor yang memang terus disampaikan oleh masyarakat yang hadir di hari ini. Kalau misalnya kita melihat di informasi yang diberikan bahwa sekiranya ada 500 hingga 600 masyarakat yang hadir, bahkan juga dari masyarakat umum turut hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka. Untuk kawasan DPR ini memang dari pagi hari hingga di siang hari ini masih ditutup, Anita dan juga pemirsa, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintas dari arah Pancoran menuju ke arah Grogol ataupun juga Selipi melewati kawasan DPR ini harus mencari alternatif jalur lainnya. Tapi tenang saja, memang untuk masyarakat yang ingin melintas, karena polisi yang berjaga di sini akan memberikan alternatif jalur lainnya untuk Anda yang ingin melintas di kawasan depan DPR ini. Kemudian juga terkait tol dalam kota ini memang tadi pagi sempat terimbas ada sedikit kemacetan karena memang untuk Anda yang ingin keluar tol ke arah Senayan dan juga Selipi ini tidak dapat melintas sehingga akan diarahkan keluar ke arah pintu keluar selanjutnya. Pun kita masih memantau apa nanti hasil yang akan didapatkan dari masyarakat Pati yang sudah masuk ke dalam gedung DPR melakukan audiensi bertemu dengan pimpinan DPR. Ini kita akan masih melihat apa yang akan didapatkan, keputusan apa yang nantinya akan disampaikan. Apakah nanti akan sesuai dengan ekspektasi mereka, karena tadi disampaikan dari Humas AMPB bahwa sekiranya mereka memang menginginkan untuk segera pengesahan dari RUU perampasan aset koruptor. Kemudian juga tadi mereka terus menyerukan bahwa akan tetap bertahan hingga mendapatkan keputusan final di hasilnya nanti. Sementara itu Anita kembali ke studio. Baik Naura, terima kasih atas informasi Anda. Kita masih akan terus menantikan perkembangan seperti apa aksi massa dan bagaimana hasil yang dinantikan nantinya. Makasih Naura, selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivis asal Pati Supriyono alias Botok ini akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR RI Kamis pagi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Supriyono alias Botok, bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Belum ada tanggapan Mas? Ya tinggal meyakinkan. Meyakinkan gimana Mas? Aplikasinya. Oke. Berarti habis ini mau ketemu siapa lagi Mas? Audiensi. 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk
menyampaikan laporan komisi. Bang, aksi unjuk rasa DPR RI ini tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR RI. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI buka-bukaan alasannya membahas RUU ini. Kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SH MH untuk menyampaikan laporan komisi. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat. Pemirsa, polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga akan menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan. Padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari. Pemirsa, dugaan intimidasi dialami Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang hendak menggelar demo di Jakarta hari ini. Bis yang mengangkut massa AMPB dari alun-alun Pati menuju Jakarta ini sempat diadang polisi. Sebelumnya rekening donasi demo juga sempat diblokir. Kalau salah dilawan, kalau salah dilawan, Kericuan terjadi saat 3 bus rombongan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba-tiba diadang polisi saat memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Bus yang membawa massa aksi ke Jakarta ini tidak diizinkan berhenti di area alun-alun dan diminta pindah ke lokasi lain. Akibat kericuan ini, bus baru bisa diberangkatkan Rabu sore pukul 15. Sebelumnya, dugaan intimidasi terjadi saat rombongan bus dilempari batu di Tol Karawang saat menuju ke Jakarta. Rekening mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang menampung donasi demo senilai 80 juta rupiah juga tiba-tiba terblokir atas permintaan kepolisian. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, TikTok saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Oh, enggak. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam, rekening saya diblokir. Terus pagi, WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pembekuan rekening menuai kecaman publik karena terkesan menghalangi aksi unjuk rasa. AMPB mengadu ke Komisi 3 DPR Senin lalu.
Usai audiensi, DPR meminta rekening donasi milik Supriyono segera dibuka. Bank Mandiri akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Selain rekening yang diblokir, Supriyono juga sempat akan dibawa aparat dari depan gedung DPR beberapa hari lalu. Namun Supriyono akhirnya dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim kemarau panjang dan minimnya air membuat kebakaran hutan dan lahan makin mendekati permukiman warga. Informasi selengkapnya di iNews yang sesaat lagi.